Bab 67. Chu Shuran dengan cepat mendatangi Chen, menatap lurus ke arah pihak lain, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu berlutut dan meminta maaf kepadaku sekarang, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup." Ancaman. Ancaman. Ancaman yang sangat dingin. Keluarga Ye-nya memiliki kepercayaan diri ini. Ye Chen tidak memperhatikan rencana pihak lain, hanya merindukan tubuhnya dan berjalan keluar. Satu-satunya hal dalam pikirannya adalah dia tidak tahu apakah dia akan menabrak mobil pada saat ini atau tidak. Sepertinya sudah waktunya untuk membeli mobil untuk diriku sendiri, setidaknya aku bisa bepergian. Tepat ketika dia melewati sebuah mobil sport, suara yang menembus udara datang dari belakangnya. Chen Ye secara alami memperhatikan Chu Shuran yang menembak dengan gegabah di belakangnya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Chu Shuran benar-benar berlatih seni bela diri kuno. Bahkan kekuatannya tidak lemah. Melihat tinjunya hendak mengenai bahunya, Ye Chen bergerak. Tubuh sedikit ke satu sisi. Tinju Chu Shuran meluncur di bahunya seperti ini, dan itu gagal. Detik berikutnya, Ye Chen mengulurkan tangannya, mengubah tinjunya menjadi cakar, dan menggenggamnya langsung di pergelangan tangan Chu Shuran. Begitu dia menginjaknya, kekuatan tak terlihat langsung membalikkan Chu Shuran, dan ada penampilan seputih salju di bawah gaun merah. Chu Shuran secara alami menyadari bahwa dia telah menghilang, tetapi situasi saat ini membuatnya tidak dapat mempedulikannya. Dia hanya ingin membunuh anak ini. Ini hal yang besar, bagaimana dengan membunuh seorang pelayan dengan keluarga Chu di atasnya? Dan sejak dia masih kecil, kapan dia dihina seperti ini? Merobek. Gaun merahnya terkoyak, tubuh halus Chu Shuran terbalik di udara, dan pahanya yang ramping dan adil terjepit ke arah Ye Chen, mencoba mengikat leher Ye Chen. Setelah ditekuk, itu hanya perlu sedikit putaran, dan pria di depannya pasti akan mati. Tapi bagaimana bisa Chen Ye begitu mudah ditahan oleh pihak lain? Pada saat kaki Chu Shuran mengenai, Ye Chen dengan lembut menopang tangan kanannya di pantat montok Chu Shuran. Kemudian bahunya bergetar, dan lengannya memadamkan ledakan energi yang menyebalkan. Kekuatan tak terlihat langsung membalikkan tubuh Chu Shuran. Bang! Tubuh Chu Shuran menghantam kap mobil sport dengan keras. Kerudungnya hampir tenggelam. Sirene berbunyi. 2 pukulan saja. Pertempuran sudah berakhir. Hampir instan membunuh. Jejak kepanikan dan kemarahan muncul di wajah pucat Chu Shuran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa para pelayan klub Yu Hao akan memiliki kekuatan seperti itu. Dalam hal tembakan pasif, Anda dapat menaklukkan diri sendiri hanya dengan 2 gerakan. Bagaimana bisa? Kekuatannya sama sekali tidak lemah dalam lingkaran seni bela diri, bahkan jika lawannya berasal dari Royal Club, tidak mungkin memiliki keterampilan seperti itu. Lagi pula, dia memiliki kekuatan seperti itu, cukup untuk menjadi tamu klub Yu Hao, bagaimana dia bisa rela menjadi pelayan yang lebih rendah? Segera dia menyadari sesuatu, dan wajahnya yang dingin dan arogan berangsur-angsur memerah. Karena pria yang dia pandang rendah, sepasang tangan besar menekan pinggulnya saat ini. Tidak ada rencana untuk melepaskan. Dia adalah Chu Shuran, mutiara keluarga Chu di Jiangcheng. Sosok top yang tak terhitung jumlahnya di Jiangcheng ingin membungkuk di bawah rok delimanya. Orang-orang yang mengejarnya dapat mengantre dari South Street ke Tiandu Building. Tapi di matanya, dia tidak menyukai salah satu jenius di Jiangcheng ini. Jadi selama bertahun-tahun, tidak ada yang memenuhi syarat untuk masuk ke matanya. Belum lagi menyentuh tubuhnya. Tapi di depan saya, bagian paling pribadi saya benar-benar disentuh oleh pelayan kecil. Poin kuncinya adalah bahwa pihak lain tidak berniat melepaskan. Wajahnya memerah sampai ke pangkal lehernya, dan dia malu dan marah. Tanpa berpikir lagi, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, "Wah, aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu menyinggungku, Chu Shuran, jika kamu menyentuh tubuhku, kamu pasti akan mati. Kamu bahkan tidak tahu bahwa keluarga Chu di Jiangcheng seperti Anda. Apa artinya di depan semut? Bahkan jika Anda tinggal di klub Yu Hao selama 10 tahun, Anda tidak akan bisa lepas dari telapak tangan keluarga Chu kami." Kata-kata itu jatuh, dan Chu Shuran dengan jelas merasakan telapak tangan yang lain pergi. Dia mencibir di dalam hatinya dan semakin membenci Ye Chen. Orang kecil adalah orang kecil, dan ketika Anda bertemu raksasa sungguhan, Anda hanya bisa mengakuinya. Dia hanya ingin berbicara, sentuh. Dia benar-benar tercengang. Karena dia jelas merasakan tangan besar seorang pria menampar pantatnya dengan keras. Sedikit gemetar. Itu menyakitkan. Tapi ada perbedaan. Dia tidak tahu, dia bahkan sedikit nyaman. Kemudian, suara acuh tak acuh datang dari telinganya. "Chu Shuran, apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Chu Anda adalah surga Jiangcheng?
Di mata orang lain, mungkin begitu. Tapi di mata saya, keluarga Chu Anda bukan apa-apa. Bahkan jika keluarga Chu Anda memiliki kekuatan mengerikan dan mengendalikan ekonomi Jiangcheng, bahkan jika Anda memiliki bakat, melangkahlah ke jalur kultivasi. Jika Anda mengacaukan saya lagi, saya tidak keberatan sepenuhnya menghapus keluarga Chu dan Anda dari Jiangcheng. Saya hanya memperingatkan sekali. Bagaimanapun, Ye Chen berjalan pergi, hanya menyisakan Chu Shuran yang tergeletak di mobil sport. Dada dan pipinya dekat dengan mobil sport, dan dia bisa dengan jelas merasakan dinginnya mobil sport dan hawa dingin di sekelilingnya. Sedikit mati rasa dari pantat masih sangat jelas. Chu Shuran berada di pintu klub barusan, memikirkan adegan di mana aku mempermalukan pihak lain berkali-kali, dan juga kesedihan pihak lain yang berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan jatuh ke dalam situasi yang memalukan. Kesedihan yang sebenarnya adalah diriku sendiri. Beberapa ancaman telanjang itu terdengar di telinganya seperti suara Sansekerta. Sangat dingin. Benar-benar menghapus keluarga Chu dari Jiangcheng. Apa napas besar? Melihat seluruh Jiangcheng, dan bahkan provinsi Jiangnan, yang memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini di depannya, Chu Shuran. Dia bangun, rambutnya sedikit berantakan, dan gaun merahnya tampak kasar, banyak retak, dan sepotong pegas terbuka di udara. Untungnya, penjaga keamanan di gerbang semuanya berdiri di dalam dan tidak memperhatikan situasi di sini. Chu Shuran memikirkan sesuatu, dan melihat ke arah tempat Ye Chen pergi, hanya untuk menemukan bahwa hanya ada kegelapan di sana. Orang ini benar-benar pelayan klub? Kenapa aku merasakan ketakutan darinya, seolah-olah pihak lain benar-benar dapat menghancurkan keluarga Chu dengan lambaian tangannya. Chu Shuran mengepalkan tinjunya dengan erat, dan tiba-tiba, sebuah gambar dari 5 tahun yang lalu melintas di benaknya. Di atas panggung saat itu, seorang anak laki-laki bernama Ye Chen mengumpulkan keberanian untuk mengaku padanya di depan para guru dan siswa dari seluruh sekolah dengan mikrofon. Dia mengambil telepon, tetapi menolaknya tanpa ampun di depan semua orang, dan bahkan mengatakan dia benar-benar sia-sia. Dia bahkan ingat dengan jelas bagaimana pihak lain menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya, dan dipermalukan serta diancam. Sangat lucu. Sangat lucu. Tetapi, bukankah diri saat ini persis sama dengan pria itu? Dipermalukan dengan kejam. Terima diam-diam. Apakah ini pembalasan? Siapa pria itu? Dia tidak berpikir bahwa pria itu sekarang adalah Ye Chen 5 tahun kemudian, di matanya, Ye Chen hanya akan menanggungnya dengan pengecut, dan tidak akan mendominasi pria ini sama sekali. Kepribadian beberapa orang tidak akan pernah bisa diubah seumur hidup. Bab 68. Pukul 1 pagi, hari sudah gelap gulita di dekat apartemen Dadu. Ye Chen dengan santai menemukan warung camilan larut malam untuk makan sesuatu dan minum sedikit anggur. Melihat Chu Shuran hari ini, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang terjadi 5 tahun yang lalu. Jika Chu Shuran adalah seorang pria, dia akan membunuhnya ketika dia kembali. Kuncinya adalah seorang wanita. Namun, jika dia mengetahui bahwa keluarga Chu terlibat dalam masalah ini, dia secara alami akan menghancurkan keluarga Chu tanpa ampun. Adapun Chu Shuran, dalam ingatanku, wanita ini tidak muncul di Unuvilla. Dan pada saat itu, pihak lain hanyalah seorang siswa sekolah menengah, bagaimana dia bisa memiliki ide untuk membunuh orang tuanya? Setelah minum, Ye Chen berjalan menuju apartemen Dadu. Sebelum pukul 11, Sunny menelepon Chen Ye untuk menanyakan apakah dia akan kembali tidur malam ini. Chen Ye mengira Sunny akan menunggunya, jadi dia berbohong padanya bahwa dia tidak akan pulang hari ini dan membiarkannya tidur lebih awal. Pada titik ini, diperkirakan Sunny sudah tidur. Ye Chen berjingkat membuka pintu apartemen, pergi ke kamar mandi untuk mencuci, dan kemudian kembali ke kamarnya. Ketika dia berbaring di tempat tidur, tubuhnya terkejut, dan bahkan sedikit kaku. Karena dia menemukan seseorang berbaring di sebelahnya. Dan juga seorang wanita yang hanya mengenakan pakaian dalam dan celana dalam. Ye Chen tersenyum tak berdaya, sepertinya Sun Yi sedikit takut karena kejadian sebelumnya, jadi dia menunggu dirinya sendiri di kamarnya. Dia tidak terlalu memikirkannya, dia mengambil keuntungan dari situasi itu dan memeluk wanita itu di lengannya dan langsung memeluknya. Meskipun dia dan Sun Yi tidak menembus lapisan kertas itu, Ye Chen telah lama menganggapnya sebagai wanitanya sendiri, dan tidak ada gunanya tidur bersama. Adapun untuk melangkah lebih jauh, dia tidak akan memaksanya, hanya menunggu Sun Yi mengangguk. Belum lagi, perasaan kali ini sama sekali tidak sama dengan pagi hari. Sun Yi mengenakan banyak pakaian sebelumnya, tetapi sekarang wanita di lengannya hanya memiliki 2 pakaian dalam dengan sedikit kain yang tersisa, dan keduanya hampir bersentuhan kulit.
Daging kuncinya juga agak berbeda. HM. Wanita di lengannya sepertinya merasakan sesuatu, mengerang, memutar pinggulnya, semakin bersandar ke lengan Ye Chen, dan mengulurkan tangannya yang ramping untuk memeluk Ye Chen dengan erat. Seperti memegang boneka. Ye Chen ingin mengambil keuntungan dari pertemuan ini untuk melangkah lebih jauh dengan Sunny, tetapi karena dia baru saja minum dan tidak menyegel titik akupuntur dengan kultivasinya, kemabukan secara bertahap datang. Lupakan saja, datanglah ke San Fang Chang, tidurlah dulu. Diam sepanjang malam. Keesokan harinya, jam 7 pagi. Apa? Sebuah seruan hampir bergema di seluruh ruangan, yang membuat Ye Chen mengerutkan kening, dan dia perlahan membuka matanya. Detik berikutnya, bayangan hitam mengipasi ke arah pipinya. Ye Chen secara naluriah meraih tangan lawan, tepat ketika dia hendak mematahkan pergelangan tangan lawan dengan energi yang membuat marah, penglihatannya sudah jelas. Dia melihat seorang gadis glamor dengan jejak niat membunuh di matanya yang dingin. Rambut pihak lain sedikit berantakan, dan jelas bahwa dia baru saja bangun belum lama ini. Poin kuncinya adalah lawan hanya memiliki bra merah muda di tubuh bagian atas, dan puncak yang bangga terbuka. Tidak, angka ini jelas bukan milik Sunny. Sosok Sunny jelas lebih baik. Dia memfokuskan pandangannya pada wajah gadis itu lagi. Wajah cantik itu. Detik berikutnya, Ye Chen tercengang. Pihak lain bukan hanya Sunny, tetapi Xiao Wosui, Presiden Grup Huamei. Apa-apaan ini? Xiao Wosui tidak bisa tinggal di villa yang bagus, apa yang kamu lakukan di tempat tidurnya? Mengapa kamu merangkak di tempat tidurku? Suara Xiao Wosui yang sangat dingin bergema di seluruh ruangan. Ye Chen memutar matanya ke arah Xiao Wosui, bangkit dan mengenakan pakaiannya, dan berkata dengan ringan, tolong, saya harus menanyakan kalimat ini kepada Anda, ini kamar saya, jika Anda tidak percaya, Anda dapat melihat kamar saya. Lemari, ada segalanya di dalamnya. Ini pakaianku. Pikiran Xiao Wosui kosong. Samar-samar dia ingat bahwa ibunya tiba-tiba datang ke Jiangcheng kemarin dan memberitahunya bahwa beberapa perubahan tak terkendali telah terjadi dalam keluarga Xia. Keluarga Xia tidak bisa lagi membiarkan dia menyalahkan dirinya sendiri, dan memintanya untuk segera kembali ke keluarga Xia di Provinsi Jiangnan dalam waktu seminggu. Xiao Wosui tahu betul bahwa begitu dia meninggalkan Jiangcheng dan kembali ke rumah Xia, dia akan menghadapi takdir pernikahan. Menikah dengan pria yang tidak kamu cintai. Dalam keputusasaan, dia meninggalkan villa dan menemukan tempat untuk minum. Dia ingin belajar dari orang lain untuk minum alkohol untuk menghilangkan kekhawatirannya, tetapi menemukan bahwa anggur benar-benar tidak enak untuk diminum, dan kepalanya pusing. Villa itu pasti tidak akan dikembalikan, dia ingin memesan hotel untuk 1 malam, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan keluarga Xia, selama dia memesan hotel, ibunya akan segera muncul di pintu villa. Hotel. Dia akhirnya memikirkan Sunny. Xiao Wosui tidak punya banyak teman di Jiangcheng, dia terlalu sombong, satu-satunya yang memiliki hubungan baik adalah Sunny. Untungnya, Sunny memberitahunya bahwa ada kamar tambahan yang tersedia, yang bisa membuatnya sedih untuk 1 malam. Kemudian dia datang ke apartemen Dadu, mandi dan tertidur. Ketika dia bangun, dia secara misterius melihat Ye Chen ini yang dia benci sampai ke intinya. Beberapa omong kosong, tapi itu benar-benar terjadi. Nona Xia tertua yang bermartabat sebenarnya ditiduri oleh seorang pria? Kuncinya adalah pihak lain adalah pria yang menganggur. Apakah keperawanan yang dia jaga selama bertahun-tahun hilang? Tetapi setelah memikirkannya, jika force majeure keluarga Xia terlalu besar, dia masih harus kembali, dan pria aneh lainnya akan tidur di samping bantal. Meskipun dia membenci Ye Chen, dia masih sedikit penasaran dengan pria di depannya dari lubuk hatinya. Melihat bahwa Xiao Wosui tampak menangis, Ye Chen secara alami memahami apa yang dipikirkan pihak lain, dan dia terbatuk ringan, karena semuanya telah terjadi, saya akan bertanggung jawab. Sebenarnya, dia tahu bahwa tidak ada yang terjadi tadi malam, tetapi tidak peduli apa, mereka berdua adalah kulit ke kulit, dan yang lain yang menderita. Ketika Xiao Wosui mendengar kata-kata Ye Chen, seluruh orang itu bahkan lebih kesal, bertanggung jawab. Ye Chen, apa yang kamu tanggung? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan resep yang diambil, kamu dapat berdiri teguh di dunia ini? Apakah kamu tahu aturan dunia ini? Ye Chen, kamu tidak tahu sama sekali. Orang kecil sepertimu yang hidup di bawah masyarakat sama sekali tidak mengerti apa artinya dunia yang lebih tinggi. Kamu tidak bisa bertanggung jawab sama sekali. Xiao Wosui memaksa dirinya untuk tenang, dia tahu bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata ini kepada Ye Chen, pihak lain tidak bisa mengerti sama sekali. Dia melirik sosoknya yang terbuka, memelototi Ye Chen dan berkata,
Masalah ini akan diselesaikan denganmu nanti. Kamu berbalik sekarang, aku ingin berubah. Ye Chen sama sekali tidak memperhatikan rencana pihak lain, dan langsung pergi ke kamar mandi untuk menyikat gigi. Bagaimana dunia bekerja? Hehe, dia tahu lebih baik dari siapapun. Adapun dunia di atas, jika Ye Chen menginginkannya, Xiao Ruosui hanya bisa menatapnya di kaki gunung. Tentu saja, dia tidak perlu menjelaskan ini kepada seorang wanita. Setelah meninggalkan ruangan, dia melihat ke kamar San Yi. Xiao Ruosui berteriak sangat keras. Tetapi San Yi tidak menjawab sama sekali, itu tidak mungkin. Untungnya, tidak ada seorang pun di kamar San Yi sama sekali, jadi Ye Chen menebak bahwa dia harus turun untuk membeli sarapan.